Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang pada pembelajaran IPA kelas 7. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang materi zat dan wujud zat. Pernahkah kalian memperhatikan batu, air, dan udara? Ketiganya terlihat berbeda, memiliki bentuk yang berbeda, bahkan dapat dirasakan dengan cara yang berbeda. Namun, ketiganya memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama termasuk materi. Mengapa bentuk batu tetap, mengapa air mengikuti bentuk wadah, dan mengapa udara dapat memenuhi seluruh ruangan? Semua pertanyaan tersebut akan kita pelajari dalam video ini. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu bacakan tujuan pembelajaran kali ini ya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian materi dan zat, mengidentifikasi wujud zat padat, cair, dan gas, mengelompokkan benda berdasarkan wujud zatnya, menjelaskan sifat-sifat masing-masing wujud zat. Materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan benda-benda yang kita gunakan setiap hari. Selanjutnya, perhatikan gambar yang ada pada layar. Coba amati dengan seksama. Sekarang pikirkan beberapa pertanyaan berikut. Apakah ketiga benda tersebut memiliki kesamaan? Apakah semuanya termasuk materi? Mengapa bentuknya berbeda? Silahkan pause video beberapa saat dan coba jawab sendiri. Bagaimana jawaban kalian? Meskipun berbeda bentuk dan sifat, ketiga benda tersebut sama-sama memiliki massa dan menempati ruang. Oleh karena itu, semuanya termasuk materi. Perbedaan bentuk yang terlihat terjadi karena masing-masing benda memiliki wujud zat yang berbeda. Ada yang berwujud padat, cair, maupun gas. Untuk memahami hal tersebut, mari kita coba mengerjakan LKPD berikut. Sekarang kita lanjut ke LKPD. Kalian bisa menjawab di buku masing-masing ya. Dan jika kurang jelas, bisa pause videonya terlebih dahulu. Di sini, pertama kita baca dulu petunjuk pengerjaannya ya. Nah, ya, petunjuk pengerjaan yang pertama itu, bacalah setiap instruksi dengan cermat, amati gambar dan benda di sekitarmu, diskusikan dengan kelompok jika diperlukan. Ini untuk dikerjakan mandiri juga tidak apa-apa ya. Dan kemudian isilah LKPD dengan jujur dan teliti. Nah, kegiatan yang pertama itu mengamati ya. Perhatikan gambar yang ada di LKPD ini. Jawab pertanyaan di bawahnya. Yang pertama, apakah ketiga benda tersebut termasuk materi? Dan yang kedua, apakah kesamaan dari ketiga benda tersebut? Nah, lanjut untuk kegiatan yang kedua itu ada identifikasi masalah ya. Kalian bisa baca pertanyaannya, mengapa bentuk buku tetap sedangkan air mengikuti wadahnya? Silahkan tuliskan jawabannya. Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya itu kalian amati benda-benda di rumah, lalu isilah tabel berikut ya. Ada nama benda dan wujud zatnya. Jadi itu bendanya termasuk ke dalam wujud zat apa. Kayak misal bendanya itu meja, itu tuh termasuk ke benda padat zat atau gas.
Nah, setelah mengumpulkan data tadi, dari data tersebut kalian bisa pisahkan gitu ya, mana benda yang termasuk benda padat dan mana benda yang termasuk benda cair dan mana benda yang termasuk gas. Nah, dari situ itu kalian pisahkan sendiri-sendiri, benda padat di tabel padat, benda cair di kolom cair, dan benda gas di kolom gas. Nah, selanjutnya kalian verifikasi ya, cocokkan jawabanmu dengan penjelasan guru atau buku. Berilah tanda centang jika pernyataan benar. Yang pertama, zat padat memiliki bentuk tetap. Yang kedua, zat cair memiliki volume tetap tetapi bentuk berubah-ubah mengikuti wadah. Zat gas mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Dan yang terakhir, air termasuk zat padat. Nah, dari 4 soal ini nanti kalian centang ya jika pernyataannya itu benar. Selanjutnya kalian lengkapi kesimpulan berikut. Yang pertama, materi adalah segala sesuatu yang titik-titik dari titik-titik. Yang kedua, wujud zat terdiri atas titik-titik dan titik-titik. Nah, yang ketiga, perbedaan utama zat padat, cair, dan gas terletak pada titik-titik dan titik-titik. Dan selanjutnya kalian bisa kerjakan refleksi singkat yang ada 3 soal ini. Selanjutnya, Ibu akan berikan penguatan sedikit ya. Nah, apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Apa maksudnya? Memiliki massa berarti benda tersebut dapat ditimbang atau memiliki berat tertentu. Menempati ruang berarti benda tersebut membutuhkan tempat. Contohnya batu. Batu memiliki massa dan membutuhkan ruang untuk diletakkan. Meja juga demikian. Bagaimana dengan udara? Meskipun tidak terlihat, udara memiliki massa dan memenuhi ruang di sekitar kita. Sebagai contoh, coba tiup balon. Saat balon ditiup, ukurannya membesar karena udara masuk dan memenuhi ruang di dalam balon. Hal ini menunjukkan bahwa udara juga termasuk materi. Jadi, semua benda yang ada di sekitar kita, baik yang dapat dilihat maupun tidak dapat dilihat, termasuk materi selama memiliki massa dan menempati ruang. Setelah memahami materi, sekarang kita akan mempelajari zat. Zat adalah materi yang memiliki komposisi dan sifat tertentu. Komposisi berarti susunan penyusunnya, sifat berarti karakteristik yang dimiliki oleh zat tersebut. Sebagai contoh, air memiliki sifat tidak berwarna dan dapat mengalir. Garam memiliki rasa asin, besi bersifat keras dan dapat mengantarkan panas. Meskipun semuanya merupakan materi, masing-masing memiliki sifat yang berbeda. Karena itulah kita dapat membedakan air, garam, dan besi. Sekarang kita masuk ke pembahasan wujud zat. Wujud zat pertama adalah zat padat. Contohnya batu, meja, buku, pensil, dan penghapus. Mengapa benda-benda tersebut memiliki bentuk yang tetap? Hal ini terjadi karena partikel-partikel penyusunnya tersusun sangat rapat dan teratur. Selain itu, gaya tarik antar partikel sangat kuat. Akibatnya, partikel sulit bergerak bebas. Karena itu, zat padat memiliki sifat bentuk tetap, volume tetap, tidak mudah mengalir. Sebagai contoh, sebuah buku akan tetap berbentuk buku meskipun dipindahkan dari meja ke dalam tas. Bentuk dan volumenya tidak berubah. Inilah ciri utama zat padat.
Wujud zat berikutnya adalah zat cair. Contohnya air, minyak, sirup, dan susu. Pada zat cair, partikel-partikelnya tidak serapat zat padat. Partikel masih saling berdekatan, tetapi dapat bergerak lebih bebas. Akibatnya, zat cair memiliki sifat bentuk mengikuti wadah, volume tetap, dan dapat mengalir. Misalnya, air yang dimasukkan ke dalam botol akan berbentuk seperti botol. Jika dipindahkan ke gelas, bentuknya berubah mengikuti gelas. Namun, jumlah airnya tetap sama. Karena itulah volume zat cair tetap, tetapi bentuknya tidak tetap. Selanjutnya adalah zat gas. Contohnya udara, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Partikel-partikel zat gas sangat renggang dan bergerak sangat bebas. Gaya antar partikelnya sangat lemah. Akibatnya, zat gas memiliki sifat bentuk tidak tetap, volume tidak tetap, dan mengisi seluruh ruang yang tersedia. Sebagai contoh, ketika parfum disemprotkan di satu sudut ruangan, aroma parfum dapat tercium di berbagai bagian ruangan. Hal tersebut terjadi karena partikel gas bergerak bebas dan menyebar ke seluruh ruangan. Selanjutnya, mari kita bandingkan ketiga wujud zat tersebut. Zat padat memiliki bentuk dan volume tetap, zat cair memiliki volume tetap tetapi bentuk berubah mengikuti wadah, zat gas memiliki bentuk dan volume yang tidak tetap. Perbedaan tersebut disebabkan oleh susunan dan jarak antar partikel yang berbeda. Semakin rapat partikel, semakin sulit bentuk suatu zat berubah. Sebaliknya, semakin renggang partikel, semakin mudah zat berubah bentuk. Sekarang, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Zat merupakan materi yang memiliki komposisi dan sifat tertentu. Wujud zat terdiri atas padat, cair, dan gas. Dan perbedaan ketiga wujud zat tersebut terletak pada susunan partikel dan sifat-sifatnya. Kalian telah mempelajari konsep materi zat dan wujud zat beserta sifat-sifatnya. Jangan lupa untuk menyelesaikan LKPD dan mencoba mengidentifikasi contoh zat padat, cair, dan gas yang ada di sekitar rumah kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran IPA berikutnya. Tetap semangat belajar dan teruslah mengamati fenomena di sekitar kalian karena IPA sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.